Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amma ba'd. Sahabat Islam semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat iman dan kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga berkah dari Allah Subhanahu wa taala tetap tersalurkan kepada kita. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semoga salawat tersebut tercurahkan kepada beliau, istri beliau, keluarga beliau, serta sahabat beliau sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Sahabat Islam semuanya, dalam agama kita diberikan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk patuh pada dua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita diberikan perintah tersebut untuk kita ikuti aturan-aturan di dalamnya, perintah-perintah yang di dalamnya, sehingga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman yang artinya dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kemudian Allah berfirman lagi yang artinya dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita pula, sebagai kita ketahui sebagai orang Islam, kita tahu salah satu syarat untuk menjadi seorang muslim atau seorang yang beragama Islam adalah kita mematuhi rukun Islam. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita pula untuk mendirikan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Keempat, Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, Allah menganjurkan kepada kita untuk naik haji bagi yang mampu. Artinya zakat tersebut adalah bagian daripada rukun Islam. Syarat menjadi seorang muslim adalah menunaikan zakat. Maka Allah berfirman banyak dalam firman-firman Al-Quran. Kemudian dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah, dan siapkanlah doa untuk bala dan bencana. Diriwayatkan dari Abu Daud dalam bentuk mursal dari Al-Hasan. Artinya, Nabi SAW memberikan cara kepada orang yang memiliki harta, kelebihan harta. Dibentengi harta tersebut dengan zakat, artinya disucikan harta tersebut. Dan kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah melebihkan rezeki atas sebagian yang lain. Artinya ada yang Allah lebihkan mereka rezeki dan ada yang Allah tahankan rezeki mereka. Dan Allah mewajibkan dan memerintahkan kepada orang yang lebih harta tersebut untuk membagikan sebagian rezeki mereka kepada yang tidak mampu, atau kepada orang-orang yang Allah tahan rezeki. Dalam tanda kutip orang tidak mampu yang berhak menerima uluran tangan kita. Tentu apabila mau bicara masalah memberikan sebagian rezeki kepada orang yang tidak mampu, tidak hanya zakat, Allah pula memerintahkan kepada kita untuk berinfak, bersedekah, sehingga bebaslah mereka dalam keadaan lapar, orang yang tidak mampu, atas uluran tangan kita tersebut. Dan sebagai penyucian jiwa dan hati kita, orang yang mampu atau orang yang Allah lebihkan hartanya, dengan adanya mereka membagi kepada orang yang tidak mampu. Dan apabila berbicara masalah zakat sebagai potensi pengentas kemiskinan di tengah masyarakat, tentu zakat juga dapat dikembangkan menjadi suatu usaha atau program yang produktif dan bisa menghasilkan keuntungan, maka dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia, khususnya di tengah masyarakat kita, sehingga terciptalah kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian selain itu pula ada 5 strategi pengelolaan zakat
yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan zakat sebagai salah satu cara mengentaskan kemiskinan. Poin pertama, mendorong hadirnya regulasi dan kebijakan yang mendukung perbaikan tata kelola zakat nasional. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk memobilisasi dan penyaluran zakat. Yang ketiga, mendorong pemanfaatan zakat yang mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Saya ulangi poin ketiga, mendorong pemanfaatan zakat yang mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Kemudian poin keempat, mewujudkan database zakat nasional yang terintegrasi supaya bisa modern, supaya bisa canggih dan mudah untuk disusun. Kemudian poin kelima, memanfaatkan zakat untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Itulah 5 poin strategi sebagai salah satu cara agar kita bisa mengoptimalkan zakat tersebut sehingga bermanfaat bernilai besar untuk masyarakat, sehingga tercapailah target kita tersebut. Kemudian selain itu pula, dana zakat juga dapat digunakan untuk membantu UKM yang menjual produk halal dan menggunakan instrumen keuangan syariah dalam mengembangkan usahanya. Dengan demikian, pemanfaatan zakat juga mendukung industri halal di Indonesia. Tentu dari sekian banyak ayat Allah dalam Quran, dari sekian hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat tersebut, tentu dapat kita terjemahkan sebagai pengelola, pihak-pihak pengelola zakat, sebagai orang yang bekerja untuk zakat, agar tahu bagaimana strategi-strategi ulungnya, strategi-strategi hebatnya, agar zakat tersebut bisa optimal tersalurkan, sehingga terhentaslah kemiskinan tersebut, sehingga hilanglah kemiskinan tersebut. Maka apabila berbicara masalah zakat sebagai potensi untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat, bukan hanya isapan jempol belaka, melainkan bisa kita wujudkan melalui cara-cara dan strategi-strategi oleh pihak pengelola agar dapat menyusun hal tersebut sehingga bisa bernilai manfaat, mengoptimalkan cara penyaluran zakat tersebut sehingga terhentaslah kemiskinan. Bagaimana caranya? Tentu itu bisa didiskusikan, duduk bersama, bagaimana caranya sehingga bisa tepat sasaran. Mungkin itu saja kultum yang bisa saya sampaikan. Salah dan ucap mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.